A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya haqqa dakhilna mudkhala sidiqin wa akhrajna mukhraja sidiqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqqu zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tarbiyatul Aulad, di mana insyaallah kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana mendidik anak-anak kita agar menjadi pribadi-pribadi yang saleh, yang tentunya akan mendatangkan maslahat dan keselamatan bagi diri anak kita dan juga bagi kita orang tuanya. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, masih melanjutkan kajian tentang bagaimana pendidikan seks di dalam Islam untuk anak-anak kita. Dan di dalam buku yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Nasution ada menukilkan kiat bagaimana agar anak-anak kita bisa tercegah atau mampu menghindari diri dari maksiat. Maksiat di sini maksudnya adalah tentang pergaulan bebas antar lawan jenis atau juga penyimpangan seksual Sekarang kan lagi marak perilaku penyimpangan seksual yang berusaha dinormalisasi oleh PBB. Ini yang kita harus waspadai. Nah, kita ingin tidak ingin anak-anak kita terjebak dalam perilaku itu, atau juga mungkin terjerumus ke dalam perzinahan. Kita tidak berharap, kita tidak mau, kita minta kepada Allah. Maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu membangkitkan kesadaran beragama dalam diri anak. Jadi bagaimana anak kita ini kemudian menjadi sadar bahwa agama ini adalah benteng bagi dia di dalam menjalani kehidupan. Dia harus tahu bahwa hidup di dunia ini, kita hidup di dunia ini tidak sendiri, tapi ada satu makhluk lagi yang Allah utus ke alam dunia, yang memang dari sejak azali dulu dari zaman sebelum kita lahir di alam dunia ini, mereka sudah bertekad akan menjerumuskan manusia ke dalam kemurkaan Allah, akan membawa manusia ke dalam nerakanya Allah. Dan tidak mau dia membiarkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Sebisa-bisa mungkin manusia ini semuanya masuk ke dalam tempat yang paling rendah, yaitu neraka. Maunya dia begitu. Siapa dia? Iblis dan sekutunya. Iblis bosnya punya anak buah namanya setan. Setan ada dua golongan. Ada dari jenis jin, ada dari jenis manusia. Minal jinnati wan nas. Nah, dia anak-anak kita harus sadar itu, bahwa kita di dunia ini ada satu makhluk yang kasat mata, dan dia menghembuskan, membisik-bisikkan agar kita cenderung kepada kemaksiatan yang pada akhirnya kemudian mendatangkan kemurkaan dari Allah. Nah, kita perkuat kesadaran beragama di dalam diri mereka, bahwa agama adalah benteng bagi dia agar bisa selamat dunia dan akhirat. Jadi bagaimana? Itu tadi ikat akidah anak kita dengan benar. Dia harus bisa menyandarkan dirinya hanya kepada Allah dalam menghadapi berbagai persoalan. Sesuai dengan umur dia gitu kan. Makin dewasa maka semakin dalam ikatan itu, makin kuat ikatan itu.
Dulu ada ya seorang ulama, kalau nggak salah ini diriwayatkan, kalau nggak salah ini Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi kalau nggak salah ya. Apa Syekh Yasin Al-Fadani, saya lupa, antara dua ulama itu ya. Dia bercerita ya, kalau nggak salah Syekh Yasin Al-Fadani ya, beliau mengatakan orang tuanya itu dari kecil mengajarkan, nak kalau kamu ya punya keinginan mau ini mau itu, minta dulu kepada Allah, berdoa dulu kepada Allah, nanti baru ngomong sama bapak. Gitu ya. Jadi nanti udah berdoa kepada Allah baru ngomong, Pak saya perlu uang segini-segini, nanti baru dikasih sama bapaknya, ini Allah mengabulkan permintaan kamu dari kayak gitu. Jadi bagaimana mengajarkan anak-anak ini ya, Allah sebagai tempat bersandar bertawakal, Allah sebagai tempat meminta. Dulu ada tuh ya, saya pernah bergaul ya, bukan bergaul ya, ngobrol ya dengan guru-guru dari kalangan jamaah tabligh ya, zaman saya SMP dulu ya. Itu pernah cerita ya, salah seorang masyayikh mereka ketika khuruj ke Pakistan apa India saya lupa ya, itu ada cerita masyhur yang dituturkan, dia diceritakan di kalangan mereka. Dulu ada ibu ya yang suka yang mengajarkan kepada anaknya, ibunya ini solehah ya, punya anak ya, lalu kemudian diajarkan kepada anaknya, nak kalau pulang sekolah ya mau makan, berdoa dulu kepada Allah, minta supaya Allah memberi kamu makan siang. Ya, nanti selesai berdoa minta makan siang kepada Allah, baru buka tuh ya gerobok ya, lemari makan itu ada makanan. Nah, baru buka itu. Nah, kalau ada makan. Biasakan begitu. Nah, anaknya ini patuh. Ya, tiap selesai pulang sekolah, kemudian ya udah bersih-bersih siap mau makan, dia berdoa dulu, ya Allah berilah saya makan siang. Baru dia buka lemarinya, ibunya udah nyiapin gitu ya makanannya. Sampailah satu ketiga ya dalam kisah mereka ini, si ibu lupa ya, karena ada satu acara gitu kan dadakan, lupa nyiapin makanan di lemari gitu ya. Lupa aja lah, qadarullah ya, lupa, kemudian dia pergi ya. Nah, begitu di tempat perginya dia udah mau siang, udah mau zuhur, dia baru ngeh ya, ya Allah belum nyiapin makanan buat anak saya. Dia mau makan apa? Dan yang sebetulnya bukan yang dikhawatirkan ibunya, bukan masalah makan apanya, tapi apa? Kepercayaan kepada Allah yang berkurang begitu kan. Begitu dia nggak ada makanannya nih kan begitu. Jadi segera pulang ibu tuh ya, dengan harapan semoga anaknya belum pulang dan dia bisa menyiapkan makanan buat anaknya. Ternyata begitu sampai ke rumah, dibuka pintu, anaknya lagi makan. Lagi makan gitu ya. Ibunya sampai kaget gitu kan, karena dia tahu dia nggak nyiapin makanan, dia lupa. Lalu ditanya sama anaknya, lah kok kamu makan? Itu makanan dari mana? Gitu ya. Ya, kata anaknya, lah ibu gimana sih? Ini makanan dari Allah bu, biasa juga begini, bahkan yang sekarang lebih enak daripada yang sebelum-sebelumnya. Jadi cerita itu masyhur ya di kalangan jamaah tabligh. Ada orang tua yang mendidik anak seperti itu. Nah, ya, kita juga biasakan begitu tuh, ya, agar anak ini kemudian secara akidah ya kuat, bersandar kepada Allah. Memang ya hajat mereka itu kita yang usaha untuk memenuhi, tapi ingat ya, bahwa kekuatan kita itu sumbernya dari Allah. Pada hakikat yang memenuhi hajat mereka, keinginan mereka, keperluan mereka adalah Allah. Sadarkan itu kepada anak kita. Walaupun bapak kamu yang transfer uang, tapi sebetulnya transferan itu dari Allah nak. Ya. Mintalah kepada Allah supaya ya, rezeki kamu dilancarkan. Mintalah kepada Allah supaya kamu mudah belajar. Ya, kecerdasan kamu itu bukan dari kamu sendiri, tapi dari Allah itu kan. Mintalah kepada Allah. Ya, apapun persoalan yang kamu hadapi, ya, berdoa dulu kepada Allah, nanti baru bicara sama ayah, bunda. Ya.
bicara sama dosen. Tapi Allah dulu dikedepankan. Begitu kan? Maka dalam hal ini ya sahabat itu yang dirahmati Allah, anak-anak yang tadi dia sudah sampai ke level menyadari bahwa Allah adalah tempat bersandar ya bagi mereka, maka insya Allah kesadaran ini akan membimbing mereka untuk mencapai kepada kemampuan kekuatan ya, yang pada akhirnya itu tadi ya menghantarkan mereka kepada puncak ifah ya. Ya, kemampuan dia menjaga kehormatan dan kemuliaan diri dia. Ya. Apalagi anak-anak kita kan masih pada muda ya. Kalau mudanya aja ya udah mampu menjaga kemuliaan dirinya gitu kan ya, sampai kepada level itu tadi ya, kesadaran beragama yang kuat luar biasa ya. Dalam Al-Quran ya ada beberapa kisah yang terkait dengan para pemuda yang luar biasa ya. Dalam hal ini saya Dr. Abdullah Nasirulan mengutip ya kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam ya. Ya, bahwa di dalam Al-Quran disebutkan ya bagaimana Nabi Allah Yusuf alaihissalam Allah uji ya ketika muda. Ketika muda sedang geras-gerasnya lah gitu ya, usia berapa? Kalau bicara libidonya lagi tinggi-tingginya dan berada pada puncak ketampanannya begitu kan. Nabi Yusuf itu kan sampai di level itu. Dan karenanya kemudian ya wanita-wanita yang ada di sekitarnya tergoda dan ingin menggoda. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam surah Yusuf ayat yang ke-23. Ya, warawadat hullati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak. Dan wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya, dan ia menutup pintu-pintu ya, seraya berkata haytalak, ya, marilah ke sini. Ya, kalau dulu saya pernah dengar ya, cerita ini itu dari ulama ya, karismatik ya, ulama dai sejuta umat Kiai Haji Jainuddin MZ, luar biasa ya. Bagaimana beliau menuturkan ceritanya ya, bagaimana situasinya Nabi Yusuf ketika itu. Seorang pemuda yang gagah tampan ya, dirayu oleh wanita yang cantik gitu kan. Yang bisa menjaga kecantikan dirinya ya, kalau zaman sekarang mah ya skincare-nya yang paling top gitu kan, wajahnya glowing kan gitu ya, walaupun dari segi umur lebih senior gitu kan. Tapi ya, Nabi Yusuf kemudian mampu menundukkan syahwatnya agar kemudian tidak tergoda, tidak tunduk kepada rayuan istrinya Aziz ya, ibu angkatnya begitu kan. Itu kan luar biasa ya, udah sampai dipanggil itu. Lalu bagaimana sikap Nabi Yusuf menghadapi godaan itu dan ujian yang sudah mencuri ya, pandangan? Apakah Nabi Yusuf menyerah dan ikut kan enggak itu ya. Nabi Yusuf lebih ya lebih memilih untuk kemudian menghindari godaan itu ya, karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesadarannya ya bahwa Tuhannya Allah Subhanahu wa taala itu kan adalah zat yang maha penyayang, yang tidak layak untuk dikhianati kan begitu. Maka kemudian di dalam ayat yang ke-23 ini sambungannya kan qala ma'adzallah, Yusuf berkata aku berlindung kepada Allah. Itu tadi ya. Ya, bagaimana ketauhidan ya tadi, segala-segala disandarkan kepada Allah dalam konteks Nabi Yusuf ketika itu, ketika dia di dalam situasi rumit maka dia yang diingat Allah. Dia sandarkan dirinya kepada Allah. Jadi berbicara menyandarkan diri kepada Allah itu tidak hanya dalam urusan keinginan begitu ya. Kadang-kadang kita babnya pengen ini pengen itu baru kita minta kepada Allah.
Tapi ketika jadi menghadapi situasi sulit dan rumit, ya mencari solusi, kita lupa menyandarkan diri kita kepada Allah. Padahal harusnya momen itu juga kita harus sandarkan kepada Allah. Karena kadang-kadang merasa kita pintar, nah kita anggap ini keputusan saya ini yang seharusnya apa, sebelum kita mengambil putusan ya, bersandar dulu kepada Allah, baru kemudian ambil keputusan. Makanya kan kalau orang dulu ya selalu bilang ya udah ya kita ambil yang ini, Bismillah. Kalimat Bismillah itu adalah bagaimana ya, dengan segala kesadaran ya orang tua kita dulu itu bahwa urusan itu dia sandarkan kepada Allah dan kemudian diambil keputusan itu. Kalaupun ternyata tidak tepat, nggak masalah, gitu kan? Ya, karena bisa jadi yaitu bagian dari takdir Allah yang ujung-ujungnya menyelamatkan kita juga. Kita nggak tahu aja, kita pikir nggak berhasil, padahal sebetulnya ya, ada kebaikan besar yang Allah datangkan dari kegagalan kita. Ya, kalau sudah menyadarkan diri kepada Allah ya begitu. Saya dulu pernah ya ngobrol sama seorang pasien, zaman saya kerja dulu sebagai staf bimbingan rohani pasien ya di rumah sakit di Jakarta. Ada pasien ya dirawat ya. Ketika itu dia mau operasi ya, mengeluarkan pen apa kalau nggak salah di tangannya apa di mana ya, dia di rumah sakit lagi sakit lah gitu. Saya lupa tindakannya apa, tapi bukan operasi ngeluarin pen, enggak, dia sakit. Tapi secara fisik kayak orang normal ngobrol gitu, enggak terbaring juga gitu kan. Maka kemudian saya ajak ngobrol, dia cerita dia apa dulu katanya, zaman saya masih muda dulu gitu kan, waktu pengen kerja, waktu masih kerja katanya. Itu pernah satu ketika dia gitu kan, naik kendaraan, kemudian berdoa ya biasanya sebelum berkendara berdoa ya, tawakal kepada Allah ya, menyerahkan keselamatan kepada Allah. Dan qadarullah pada hari itu kemudian terjadi kecelakaan dan efeknya adalah tangannya itu ya, tangan kanannya itu jadi cacat. Jadi tangannya itu nggak bisa digerakkan apa gimana gitu ya. Pokoknya dia nggak maksimal gitu. Padahal dia mau bekerja dan pekerjaan dia itu waktu itu di pabrik ya, dan dia operator kan, teknisi operator, tapi jelas tangan ini sangat berpengaruh. Skillnya kerjaan itu ya pakai tangan gitu kan. Nah, tangan kanan ini yang justru kemudian kena itu. Itu dia bilang waktu kejadian itu saya sampai stres, ya Allah kenapa kok tangan saya yang jadi masalah gitu kan. Kenapa engkau engkau buat tangan ini bermasalah gitu, padahal dengan tangan inilah aku mencari nafkah gitu kan. Dan yang paling dia nyesek itu kata dia, sebelum pergi itu saya kan berdoa minta kepada Allah gitu supaya diberikan keselamatan, tapi kok dikasih kecelakaan. Itu sempat stres juga tuh dia kan. Soalnya ya otomatis yang dia pikirkan ketika itu dia akan diberhentikan dari pekerjaan, di PHK itu kan, karena tangannya udah nggak bisa lagi bekerja normal gitu. Akhirnya dia dirawat ya, menjalani pemulihan sampai kemudian tangannya bisa bergerak lah gitu kan, walaupun cacat. Sampailah kemudian setelah dianggap pulih ya dia datang ke kantor, kemudian dipanggil tuh ke ruang atasannya. Gitu kan. Yang ketemu atasnya itu udah deg-degan sana kemari gitu itu, diceritain udah kebayang dah dia bakal dipecat dah gitu ya. Kemudian sampai di ruangan bosnya nanya gimana Pak tangannya, oh gini cerita lah dia, kalau ya kondisinya begini, kalau megang mesin agak susah gini. Jadi susah Pak ya, iya ya udah kata bosnya, bawa pindah bagian aja ya, di bagian administrasi aja naik. Jadi dikasih jabatan yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Tadi kan dia operator, kemudian dinaikkan jabatannya, kerjanya di dalam, di kantor, nggak lagi di ruang mesin. Ruang mesin dibilang kan berdiri, kalau di kantor dia. Jadi boleh dikatakan justru keputusannya adalah membuat dia dari segi finansial gajinya lebih besar, dari segi pekerjaan lebih ringan.
Dia bilang langsung tuh saya sujud syukur kepada Allah dan menyadari kekhawatiran kesalahan saya dan sebagainya. Tidak sia-sia memasrahkan urusan kepada Allah, walaupun ternyata kelihatannya nggak enak. Sebetulnya di balik itu Allah sedang memberikan kebaikan yang besar kepada kita. Nah, Nabi Yusuf dalam hal ini dalam kondisi tadi itu lagi digoda oleh setan. Setannya dua yang boda itu kan, setan dari jenis jin dan dari jenis manusia itu kan. Tapi Nabi Yusuf mengatakan qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana maswa, sungguh Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik. La yuflihul zalimun, innahu la yuflihul zalimun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang zalim. Ini prinsipnya kan agama, sadar beliau itu. Satu, Allah tempat berlindung. Yang kedua, secara sosial dia tahu bahwa tuannya, istri, suami dari majikannya orang baik gitu kan. Dia nggak mau berkhianat kan, berkhianat larangan. Kemudian beliau juga menyadari secara prinsip orang-orang zalim itu tidak akan beruntung karena Allah mengharamkan kezaliman. Maka kemudian hilang keinginan bermaksiat itu. Tapi kemudian istrinya Aziz, pembesar Mesir ini berusaha memperdaya dengan segala godaan dan berusaha untuk tadi memaksa Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Sampailah kemudian pada peristiwa itu tadi bahwa Nabi Yusuf kemudian diputuskan masuk penjara. Padahal posisinya benar. Tapi kemudian beliau dikirim penjara. Akhirnya masuk penjara. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam dengan segala kesadarannya mengatakan apa? Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Dalam surah Yusuf ayat ke-33. Wahai Allah, wahai Rabb, Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Itu kan. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Dan jika tidak engkau hindarkan dariku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh gitu. Jadi Nabi Yusuf lebih memilih untuk kemudian tetap di jalur agama daripada kemudian hidup dengan kesenangan dan sebagainya tapi kemudian jauh dari Tuhan. Beliau sifati hal itu sebagai bodoh sebetulnya. Kalau ada orang lebih memilih mengikuti godaan setan dengan segala kesenangannya itu, maka itu orang bodoh. Kenapa? Karena setelah itu akan muncul banyak masalah. Orang yang terlibat seks bebas masalahnya banyak, masalah sosial, masalah jangan seks bebas perzinahan. Orang yang berzina itu ujungnya masalah. Carilah cerita-cerita orang yang suka berzina, nggak ada udah tuanya senang gitu. Hasilnya masalah. Paling enggak masalahnya itu tadi dimusuhi istrinya. Gitu. Cekcok aja tiap hari. Jadi inilah yang kemudian kita harus paham. Itu kisah yang terjadi pada Nabi Yusuf. Ada juga kisah kata saya Dr. Abdullah Nasrullah, seorang perempuan. Tadi kan Nabi Yusuf laki-laki Ada juga kisah seorang perempuan yang hidup pada masa zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Di dalam waktu yang lama ditinggal oleh suaminya, berjihad, syahwatnya menggebu-gebu, tapi sama sekali ia berusaha untuk tidak melakukan perkara yang diharamkan karena ada iman yang menghalanginya dan perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada satu malam Sayyidina Umar bin Khattab enggak sengaja mendengar wanita ini bersenandung. Jadi bermunajat lah gitu kan, karena rindu dengan suaminya, udah jihad lagi yang pergi gitu kan. Ya kan normal itu Tapi karena ini wanita solehah, dia bermunajat kepada Allah. Apa munajatnya, senandungnya? Malam begitu panjang dan mencekam, tapi aku sendirian tanpa ada kekasih temanku bermesraan. Demi Allah, seandainya Allah yang siksanya sangat ditakuti itu tidak ada, pasti ranjang ini sudah bergerak-gerak.
Maka pada hari berikutnya Sayyidina Umar bin Khattab menemui putrinya Sayyidah Hafsah, ya. Ummul Mukminin, ya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha kemudian mengatakan, ya, Sayyidina Umar kemudian bertanya kepada Sayyidah Hafsah, ya, berapa lama seorang istri dapat bersabar ketika suaminya pergi? Maka Hafsah menjawab 4 bulan. Maka Khalifah Umar kemudian mengirim surat kepada para pemimpin pasukannya yang bersiaga di kem-kem garis depan untuk memerintahkan agar mereka tidak menahan tentaranya kembali ke keluarganya lebih dari 4 bulan. Jadi ada rolling, ya, kalau udah ya paling maksimal itu 4 bulan, ya. Setelah itu kemudian pulang temui keluarga. Ini juga harusnya menjadi pertimbangan ini, ya, bagi pemerintah kita, ya, terutama bagi tentara-tentara kita yang berada di garda terdepan di perbatasan. Ya, jangan selewat dari 4 bulan lah, gitu, ya. 4 bulan pulang. Ya, biarkan mereka bertemu dengan istrinya, anak-anaknya, itu kan. Kalau setahun repot juga, ya. Ya repot dua sisi, ya, suaminya repot, istrinya repot. Mudah-mudahan pemerintah kita sadar nih, ya, dalam urusan ini. Ujian yang berada di antara perasaan takut perempuan tersebut kepada Allah dan dorongan syahwat untuk melakukan dosa, namun dorongan itu kalah dengan iman yang kuat. Nah, itu kata Syekh Dr. Abdullah Nasiulwan, ya, terkait dengan bagaimana, ya, menanamkan kesadaran dalam diri anak-anak kita tentang agama, terutama masalah tauhid, ya. Rasa takut kepada Allah itu harus kuat dalam diri anak, ya. Rasa ketergantungan kepada Allah itu harus kuat dalam diri anak, sehingga Allah menjadi pertimbangan di dalam berbagai tindakan dia. Ini nih tugas kita nih. Harus ada pergerakan, ya, ke arah sana, sehingga anak-anak kita ini, ya, dari hari ke hari makin dewasa, ya, makin takut dia kepada Allah. Kalau dia takut kepada Allah, maka insya Allah tadi, ya, dalam situasi rumit tadi, ya, dihadapkan pilihan untuk bermaksiat, ya, dia akan memilih untuk tetap, ya, menjauhkan diri dari kemaksiatan yang pada akhirnya kemudian, ya, menyelamatkan mereka, ya, dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Itulah sahabat Dream, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan juga kehilapan saya pribadi, saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.